Salam sejahtera dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Ketika kami menyanyikan akan kasih-Mu yang besar Tuhan, sekali lagi, siapakah diri kami, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Semua Engkau tunjukkan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, manusia yang berdosa. Pada saat ini Tuhan, ketika kami memikirkan akan kasih-Mu, ajari kami untuk lebih baik lagi, untuk hidup berrelasi di sekitar kami, di dalam kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan, tolonglah untuk pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan sekali lagi topik relasi sebagai kehidupan murid Kristus sungguh-sungguh melekat kuat dan kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sebagai seorang murid Kristus. Tuhan pimpin setiap kami dalam waktu pemberitaan ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Pertama, mari kita melihat Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 13, kemudian ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu bagian firman Tuhan kita akan membaca dalam Injil Markus pasal 12. Ayat 29, Injil Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Baik saudara, dalam bulan ini kita belajar tentang relasi murid Kristus. Kalau kita boleh review kembali, minggu pertama kita belajar bagaimana relasi itu tinggal di dalam Kristus yang digambarkan sebagai satu pokok anggur di mana kita adalah ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu. Dan tidak hanya sebatas melekat, tetapi kita rindu untuk hidup menghasilkan buah. Seperti apa yang dikatakan dalam firman itu, menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Itu relasi kita di dalam Tuhan. Kemudian kita belajar bahwa relasi itu tidak hanya di dalam Tuhan, tapi relasi itu kita jalin bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Bahwa kita tidak sendiri sebagai tubuh Kristus. Kita ada saudara seiman, sesama tubuh Kristus, bersama-sama bertumbuh, memperhatikan dan bersama-sama menjalankan kehidupan bersama. Dan kita mengembangkan kehidupan itu, kehidupan berrelasi itu maksud saya di dalam tubuh Kristus. Kemudian kita juga belajar bahwa kita juga berrelasi dengan dunia. Ketika kita berrelasi dengan dunia, kita tidak memakai cara yang sama lagi. Relasi yang kita bangun berbeda dengan relasi yang dibangun oleh dunia. Relasi kita yaitu Kristus sendiri. Kristuslah yang menjadi teladan kita, di mana Kristus yang rela berkorban. Teladan relasi Kristus yang rela berkorban di dalam kehidupan kita. Baik saudara, mungkin kita bertanya mengapa kita belajar tentang relasi. Mengapa itu penting untuk dibicarakan? Mengapa itu menjadi satu fokus
di dalam pembicaraan kita yang kita pikirkan selama bulan Juli ini. Dan mungkin kita berpikir, seriuskah kita harus melakukan relasi? Seriuskah relasi itu dilakukan dalam kehidupan kita? Dan mungkin kita bisa bertanya, apakah relasi itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Saudara, bukankah kita selalu berpikir relasi itu hanyalah tentang persoalan humanis? Relasi itu adalah tentang persoalan moralitas manusia belaka. Bagaimana kita korelasikan dengan Alkitab ataupun dengan kehidupan sehari-hari ketika kita bicara relasi? Apa yang Alkitab bicarakan tentang relasi? Tentu bagi saudara, saya mau katakan tidak mudah untuk dijawab bagian ini ya. Khususnya bagi kita yang pernah mengalami kegagalan dalam berelasi. Bagi kita yang pernah hidup dalam situasi atau mengalami relasi yang begitu rapuh, mengalami relasi yang rusak, bahkan kita juga pernah gagal di dalam berelasi. Orang yang kita cintai, tampaknya itu cinta sejati kita, menjadi orang yang kita benci. Orang yang kita kasihi menjadi orang yang kita benci. Orang yang tampaknya itu menjadi kawan kita hari ini, tapi suatu hari kita mendapati dia menjadi lawan di dalam hidup kita. Orang yang kita dapati itu adalah teman kita hari ini yang bersama-sama kita bercanda gurau. Mungkin hari depan dia menjadi musuh kita. Kita mempercayai seseorang dengan sepenuh hati, namun dikhianati dengan menyakiti hati. Baik saudara, itu ada di dalam mana? Dalam relasi ketika kita berumah tangga, relasi kita berbisnis, relasi dan persahabatan kita. Bahkan di hadapan Tuhan pun seringkali ketika kita menghadapi tekanan dan kekecewaan, kita bermasalah relasi kita dengan Tuhan. Ketika ada masalah-masalah yang berat, Tuhan tidak lagi menjadi sahabat kita. Bahkan kita merasa Tuhan itu begitu jauh di dalam hidup kita. Akhirnya apa, saudara? Kita hanya menjalankan relasi yang apa adanya. Relasi yang apa adanya. Lewat berbagai peristiwa dan pengalaman hidup kita yang kita rasakan, relasi itu begitu rapuh, relasi yang rusak. Bahkan saya katakan tadi, kita gagal dalam berelasi. Pertanyaannya sederhana. Masihkah relasi itu menjadi gaya hidup kita bersama-sama? Setelah kita melalui kenyataan dan pengalaman pahit di dalam berelasi, masihkah itu menjadi gaya hidup kita untuk bersama-sama membangun satu relasi yang baik? Setelah berbagai peristiwa, kenyataan dan pengalaman pahit berelasi yang kita alami. Hari ini kita akan belajar kembali pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang relasi ini sebenarnya? Sehingga kita bisa menjadikannya itu sebagai gaya hidup seorang murid Kristus. Pertama, mari kita pikirkan bahwa relasi dihidupi itu sebagai perintah Allah. Saudara, mari lihat ini ketika kita berelasi itu adalah satu perintah dari Allah. Ini tidak main-main, saudara. Jadi relasi itu bukan bicara tentang hal-hal yang humanis, moralitas, etika, bukan. Tetapi ketika kita melihat di dalam firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang relasi itu adalah sebuah perintah. Dua bagian firman Tuhan yang kita baca, Injil Yohanes dan Injil Markus, sebenarnya menyoroti dua bagian yang sama. Ya, dua bagian firman Tuhan ini menyoroti bagian yang sama. Ya, tetapi secara berbeda dituliskan oleh penulisnya, atau secara berbeda dinyatakan oleh penulisnya. Itu Yohanes dengan caranya sendiri dan Markus dengan caranya sendiri. Baik saudara, kalau kita melihat Markus, firman Tuhan yang kita baca tadi, itu Markus dengan begitu lugas, begitu tegas, begitu eksplisit menyatakan tentang hukum ini. Hukum terutama, yaitu mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua itu mengasihi sesama. Sedangkan Yohanes tidak mencatatkan dengan gaya penulisan yang demikian. Ya, tidak seperti Matius juga mencatatkan hukum terutama. Demikian juga Lukas juga dengan gayanya sendiri mencatatkan hukum terutama. Tetapi Yohanes memulai dengan satu penguraian ya, yang sesungguhnya berisikan satu tesis yang sama, yaitu perintah untuk mengasihi.
Jadi kalau kita membaca dua bagian firman Tuhan ini, memberikan satu makna implisit bahwa ada perintah untuk mengasihi. Yohanes, kalau kita ingat kembali, ya sebenarnya bagian ini adalah kelanjutan firman Tuhan di minggu pertama. Yohanes menuliskan tentang pokok anggur, ya khususnya perkataan Yesus sendiri, dia mengatakan dirinya adalah pokok anggur, yaitu hubungan dengan Allah. Kemudian kita lihat ayat 9 itu sebagai perikop lanjutan yang memiliki kaitan sesungguhnya dengan perikop sebelumnya, bahwa hubungan dengan Allah itu diteruskan, sederhananya begitu, ya, diteruskan dengan hubungan dengan sesama. Relasi dengan Tuhan itu diteruskan dengan relasi dengan sesama. Kemudian Yesus katakan dengan satu teladan, yaitu pengorbanan, ya, yaitu nyawa. Seperti dia katakan, seperti seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Kristus sendiri itu telah menyatakan. Dan kita jelas lihat di situ beberapa kali ditegaskan bahwa itu adalah perintah. Ketika kita mengasihi Allah, kita tinggal dalam relasi dalam Allah, tidak hanya berhenti di situ, tapi relasi itu diteruskan dengan relasi pada sesama, dan itu adalah perintah. Baik saudara lihat ayat 9, ayat 10 di Yohanes pasal 15, Yesus katakan Bapa mengasihi dia, ya. Kemudian dia taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, dan dia tinggal di dalam kasih-Nya. Kemudian kita lihat ini ada pola yang sama, ya, kalau kita baca di ayat seterusnya, ada pola yang sama bahwa itu juga dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan Yesus mengasihi murid-muridnya, kemudian dia katakan dia memerintahkan murid-muridnya untuk mengasihi, ya. Hidup di dalam kasih Kristus, hidup dalam ketaatan itu dinyatakan dengan apa? Dengan mengasihi. Jelas di ayat 17 dikatakan di situ, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bahkan di ayat 12 juga dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak saudara lihat ini, bahwa ketika kita mengasihi adalah dalam satu koridor perintah, ya, perintah di dalam Kristus. Dan kita melakukan perintah itu bukan karena perintah semata, tetapi menunjukkan kasih kita. Sebagaimana kita telah mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita belajar taat di dalam Tuhan. Demikian pula ketika kita melihat Injil Markus, begitu jelas dan lugas dikatakan mengasihi itu adalah sebuah hukum. Saudara, ya, mengasihi itu adalah sebuah hukum. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saudara, sebenarnya jauh sebelum Yesus menyampaikan tentang kasihilah Tuhan Allahmu, umat Israel atau murid-murid Yesus pada waktu itu sudah mengetahui hal ini. Karena ini adalah Shema Israel, adalah Shema, ya. Shema ini biasanya bagi orang Yahudi dibacakan 2 kali sehari, dibacakan, ya. Mereka membaca hal ini, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Ya. Kita tahu Shema Israel ini ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Saudara perhatikan ada yang berbeda di sini dalam Shema ini. Ya. Dalam Shema ini menyatakan bahwa Allah Israel itu adalah Yahweh yang mereka sembah. Itu Allah mereka, dan Allah Yahweh itu Esa. Ya. Allah yang Esa di dalam kehidupan mereka. Kemudian bukan hanya menyatakan identitas, ya, atau subjek kepada ilah yang mereka percaya, Allah yang mereka percaya itu adalah Yahweh, tapi dilanjutkan dengan satu perintah, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saudara perhatikan di sini, kedua hal ini adalah berbicara tentang relasi yang eksklusif. Ya. Relasi bahwa orang Israel punya Allah yaitu Yahweh, relasi yang eksklusif. Dan itu Esa, monoteisme, ya, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan ketaatan yang eksklusif juga di dalam kasih, yaitu mereka bukan hanya punya Allah, tetapi mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Namun perhatikan di dalam Injil Markus ini ada sesuatu yang tidak ada di dalam Shema itu. Jadi saudara perhatikan, yaitu mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kata ini atau kalimat ini tidak ada dalam Shema Israel. Perhatikan.
Ya. Tidak ada dalam Shema Israel. Perintah ini ada di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Ya. Yesus adalah orang pertama. Kalau saya boleh mengutip seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Yesus adalah orang pertama yang memasukkan hukum yang satu lagi, yaitu hukum mengasihi sesama dalam Imamat 19 ayat 18 itu. Jadi Yesus bukan hanya mengutip Imamat, tetapi kita melihat ketika Injil Markus ditulis tentang hukum terutama ini, Yesus juga menambahkan. Yesus menambahkan. Hamba Tuhan itu menyebut inilah kejeniusan Yesus. Shema Israel tidak mencatatkan hal ini. Itu ada dalam kitab Imamat. Tetapi hamba Tuhan ini berkata inilah kejeniusan Yesus. Dia menggabungkan, dia mengkombinasikan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak saudara terkasih Tuhan, sebenarnya mengasihi sesama itu adalah hal yang lumrah. Orang Israel sudah tahu, tetapi oleh Yesus digabungkan menjadi satu hukum terutama. Disinilah kita melihat hukum kasih dalam perjanjian baru. Sebagaimana dipahami bahwa hukum itu terpisah ketika umat Israel melakukannya. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi sesama. Tetapi itu disatukan oleh Yesus. Disatukan Yesus. Yesus membawa satu konsep yang baru di dalam berelasi yang tak terpisahkan dalam dua hal ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jelas Bapak Saudara, relasi ini adalah satu perintah bukan? Hukum terutama menyatutkan hal ini. Malahan seperti saya katakan tadi, Yesus menggabungkan hal ini antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama menjadi satu hukum terutama. Bahkan dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara terkasih Tuhan, mari kita melihat ya bahwa inilah adalah satu perintah. Ketika kita berrelasi itu adalah perintah Allah, ya. Baik kepada Allah sendiri maupun kepada sesama, ini adalah perintah Allah. Dengan kata lain, setiap murid Kristus diperintahkan untuk berrelasi dengan Allah maupun dengan sesama. Dengan kata lain bahwa ini tidak bisa ditawar-menawar. Relasi itu adalah perintah. Dia tidak bisa tawar-menawar untuk tidak berelasi. Sederhananya kan begitu. Tidak bisa. Yang kedua, bagaimana kita melihat relasi itu sebagai gaya hidup kita. Relasi dengan sesama adalah bagian relasi dengan Allah. Relasi dengan sesama adalah bagian relasi dengan Allah. Atau dengan kata lain, terintegrasi. Ya, terintegrasi. Relasi dengan sesama adalah bagian relasi dengan Allah itu terintegrasi. Jelas kita melihat hukum terutama yang disampaikan Yesus itu memberikan satu pemahaman baru tentang relasi. Jikalau di dalam hukum Taurat bagi umat Israel itu dipahami terpisah maupun penerapannya juga terpisah. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas ya, kita akan menemukan seorang ahli Taurat dengan pengetahuannya ya, dengan pengetahuan tentang hukum Shema-nya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah hukum yang terutama itu? Kemudian dia bisa menjawab. Kemudian apalagi pertanyaan untuk membenarkan dirinya dikatakan, siapakah sesamaku? Saudara, ini memperlihatkan ahli Taurat ini memisahkan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Memisahkan sehingga dia bertanya, siapakah sesamaku Yesus? Yesus membawa konsep yang baru di dalam berelasi. Yang tak terpisahkan dalam dua hal ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagai hukum yang terutama dan tidak ada yang lebih utama dari hukum ini. Memang jikalau kita perhatikan, hukum utama ini dibicarakan, terlihat ada dua bagian. Perhatikan, hukum pertama ya mendahului hukum kedua, ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Artinya bahwa hukum pertama itu menjadi dasar fondasi bagi hukum kedua. Ya, dengan kata lain bahwa dasar relasi dengan Allah itu menjadi dasar relasi kita dengan sesama. Dasar kita berrelasi dengan Allah itulah menjadi dasar kita berrelasi dengan sesama. Hal ini juga berbicara tentang respon. Hukum pertama akan menentukan respon, bagaimana respon kita terhadap hukum pertama akan menentukan bagaimana respon kita terhadap hukum kedua. Dalam berrelasi dengan Allah akan memampukan kita berrelasi dengan sesama. Saudara, mari kita lihat ini. Sekalipun kita pernah dikhianati,
kita pernah dicurangi, kita pernah ditikungin dan sebagainya dalam relasi kita. Lihatlah, ketika engkau berelasi dengan Allah, itu akan memampukan kita untuk berelasi dengan sesama. Perhatikan, khususnya Injil Lukas, Bapak Saudara ya, kita nggak membaca bagian itu, Bapak Saudara bisa perhatikan ya. Injil Lukas memang mencatatkan hal yang berbeda, ya, cara mencatatkan tentang hukum terutama ini dengan berbeda, tidak sama dengan Injil Matius maupun Markus. Dia memasukkan satu kisah, yaitu kisah orang Samaria yang murah hati. Ya, Yesus memakai kisah ini untuk menjawab si ahli Taurat itu yang bertanya, siapakah sesamaku? Ya, lalu Yesus mengangkat satu kisah tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Kita tahu ya kisah itu, bahwa ada seorang yang dirampok terluka, kemudian datang imam melewatinya, kemudian datang Lewi melewatinya. Dan datanglah seorang Samaria yang sesungguhnya bermusuhan dengan orang Yahudi pada waktu itu, tetapi dia menolongnya. Tanpa keterikatan emosional, hubungan dan sebagainya, dia bisa menolong, orang Samaria ini bisa menolong orang yang sedang dirampok itu. Dan jelas mereka beda ras, beda suku dan sebagainya, dia bisa menolongnya. Yesus memakai kisah itu untuk memperlihatkan, memang si ahli Taurat ini tahu tentang hukum mengasihi Allah, tetapi juga lihat siapakah sesama itu, yaitu mereka harus tetap mengasihi sesama itu. Artinya apa? Artinya bahwa mengasihi Allah dan sesama itu adalah hal yang terkait erat. Jikalau si ahli Taurat itu melihat itu berbeda, dia tahu mengasihi Allah, dia tahu Shema, tetapi dia masih bertanya siapakah sesamaku. Tapi Yesus melihat itu adalah satu kaitan yang erat. Yesus memakai kisah orang Samaria yang murah hati. Yohanes memakai gambaran pokok anggur, ya, tinggal di dalam Tuhan, ya, berbuah di dalam Tuhan, kemudian mengasihi sesama. Bukan hanya tetap tinggal, tapi harus menghasilkan buah. Buah itu dinyatakan dengan mengasihi sesama. Kalau kita ingat firman Tuhan minggu lalu 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 menasihatkan tentang mengasihi, bahwa kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bahkan kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 lebih rinci dikatakan, Yohanes mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ya, saudara perhatikan, ketika Alkitab mengulas tentang topik kasih, selalu mengaitkan mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Kedua hal ini tidak terpisahkan. Jadi mari kita melihat ketika kita berelasi, itu ada satu integrasi antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin menjadikan relasi ini sebagai gaya hidup kita, maka kita perlu memperhatikan bahwa relasi itu bukan hanya menekankan sisi relasi dengan Allah, namun mengabaikan relasi dengan sesama. Saya ulangi lagi, saudara, relasi kita bukan hanya menekankan sisi relasi dengan Allah, namun kita mengabaikan relasi dengan sesama. Ahli Taurat dan orang Farisi kita kenal, dia menjalankan kehidupan spiritual yang begitu ketat. Satu sisi mereka terlihat sangat rohani, namun sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana Yesus menegur mereka. Mereka mengabaikan sesamanya. Yesus menegur mereka, mereka menindas para yatim dan janda-janda. Satu sisi ahli Taurat orang Farisi terkenal rohaninya, suci, kudus kelihatan hidupnya. Tetapi dalam praktek kehidupannya malah dia menindas para yatim piatu dan para janda. Paulus juga pernah mengalami kehidupan demikian sebelum dia bertobat bertemu Yesus. Dia menggebu-gebu membela nama Allah. Kemana-mana dia mencari orang-orang Kristen. Satu sisi dia mengasihi Allah, dia membela nama Allah, tapi satu sisi dia begitu kejam terhadap orang-orang Kristen. Dia mengejar orang-orang Kristen. Saudara, lihatlah, relasi kita bukan hanya tentang sisi dengan Allah, tapi relasi kita juga tidak mengabaikan dengan sesama kita. Dalam praktek kehidupan kita bisa temukan dua tipe orang di dalam berelasi. Ya, pertama, yaitu
tipe orang yang menekankan relasi dengan Allah. Dia akan menjadi orang yang tekun belajar doktrin. Dia rohani. Bahasa-bahasanya rohani, pemikirannya rohani. Dia beriman. Spiritualitasnya begitu ketat dijalankan. Disiplin rohani jalankan begitu ketat. Dia beribadah. Ya, ada orang demikian ya, dan itu memang baik, bukan tidak baik, saudara. Namun dia mengabaikan relasi dengan sesama. Tidak mau peduli dengan orang lain. Bahkan keluarganya sendiri pun dia tidak peduli. Kaku di dalam berelasi, seakan-akan sudah cukup hubungannya dengan Allah. Saya mengasihi Allah, saya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tetapi tidak mempedulikan orang-orang di sekelilingnya. Saudara, saya pernah dengar cerita dari keluarga kami. Dia cerita bahwa di keluarganya ada seorang saudaranya, ya, tekun mempelajari doktrin tertentu, ya, di satu gereja, ya, rajin melayani, rajin saat teduh, berdoa dan sebagainya, melakukan disiplin rohani. Saudara, terhadap keluarganya bagaimana? Ya, orang tuanya tidak dipedulikan, selalu membantah, ya, malahan berani mengusir orang tuanya keluar dari rumah dan sebagainya. Satu sisi tekun di dalam hal-hal rohani, tapi sisi yang lain mengabaikan orang sekitar. Tipe yang kedua yaitu tipe orang yang berelasi, yang menekankan relasi dengan sesama. Ya, yang penting suka berbuat kebaikan, ya. Dia ramah, dia suka membantu orang lain, terlibat banyak kegiatan-kegiatan sosial. Namun relasi dengan Allah hampir tidak ada. Tidak memperdulikan pertumbuhan imannya, tidak mengejar kedewasaan imannya, bahkan hidup tidak hormat kepada Allah. Satu sisi kelihatan baik, dia suka bantu orang, ya, dia suka melakukan bakti sosial, dia suka ini itu untuk hal-hal yang sosial, tetapi satu sisi tidak memperhatikan relasinya dengan Tuhan. Relasi sesamanya baik, dia jalani dengan baik, dia tekun, ya, dia baik sama orang, dia murah hati sama orang, dia suka menolong, tetapi relasi dengan Tuhan diabaikan. Saudara terkasih Tuhan, apakah itu menjadi gaya hidup kita untuk berelasi? Tidak. Sekali lagi kita diingatkan bahwa relasi dengan sesama adalah bagian relasi dengan Allah, terintegrasi. Ya. Itulah Yesus memberikan doa hukum ini, menyatakan satu keseimbangan, ya. Satu keseimbangan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. James Bryan Smith di dalam bukunya dia mengatakan formasi spiritualitas dan pelayanan sosial, ya, satu topik di situ yang dikatakan. Ya, dia mengatakan bagaimana tentang kekudusan hidup seorang Kristen, ya, devosinya baik, solitude, ya, berdoa, berpuasa, disiplin rohani dan sebagainya, ya. Bagaimana kaitannya dengan aksi sosial, ya? Dia katakan itu harus bersatu, ya. Jangan sampai sisi spiritualitas yang kelihatan lebih, ya, tapi sosial tidak. Demikian juga sebaliknya, sosial yang kuat tapi spiritualitas yang lemah, ya. Dia katakan kalimat demikian. Kesadaran akan Kristus dalam diri harusnya mendorong kita mengasihi sesama, menerima mereka dan mengorbankan diri kita bagi mereka. Ya, kesadaran Kristus dalam diri kita harus mendorong kita untuk mengasihi sesama, menerima mereka dan mengorbankan diri kita bagi mereka. Dia katakan jika tidak, maka pelayanan kita hanya akan berfokus pada diri. Pelayanan kita hanya akan berfokus pada diri dan malah menjadi keegoisan. Kita mengasihi, melayani, mengampuni dan peduli kepada orang lain karena Allah lebih dahulu mengasihi, melayani, mengampuni, dan peduli pada kita. Hidup dalam hubungan dengan Allah akan otomatis nampak dan berdampak kepada semua orang yang kita temui. Dia lanjutkan, dia katakan bahwa dalam hal ini kita harus melihat interaksi kita. Interaksi kita dengan orang lain itu harus menjadi arena, ya, interaksi kita dengan orang lain itu harus menjadi arena di mana relasi kita dengan Allah dinyatakan. Ya, saudara, ketika kita berhubungan dengan orang lain, nyatakanlah relasi kita dengan Allah. Kita melihat ini ada satu kesatuan yang baik. Saya memikirkannya begini, saudara. Kita pikirkan ya, dari bangun pagi sampai tidur kembali,
bukankah hidup kita itu diisi dengan berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, ya? Bangun pagi kita menyapa istri atau suami kita, anak-anak kita. Kemudian kita membantu anak-anak kita, ya, dalam persiapan sekolahnya, atau seorang ibu rumah tangga mengatur pembantu untuk menyiapkan sarapan, ya. Kemudian kita keluar rumah, kita menyapa tetangga kita, ya, selamat pagi, ya. Kita sapa, kemudian kita keluar kompleks kita ketemu orang-orang yang mungkin kita kenal atau tidak kenal, kita hanya tersenyum sedikit atau kita sapa mereka. Kemudian kita masuk ke tempat kerja, kita menyapa rekan kerja kita di kantor. Kemudian kita mungkin sebagai pemimpin kita bertemu karyawan, kita sebagai karyawan kita bertemu dengan atasan, interaksi. Ya, kita bertemu dengan klien kita melayani konsumen kita yang kita buka toko, ya, kita punya usaha sendiri. Kemudian mungkin kita belanja ke pasar, kita beli makan siang, kita beli cemilan, kita WA, kita ketik WA di grup, kita menyapa, kita mengirimkan pesan, kita terima telepon, kita mendoakan orang lain, kita memberikan nasihat, kita berdiskusi sama-sama sampai waktu pulang kerja, ya pulang kantor. Ya, diperkirakan kita berinteraksi dengan orang lain itu dalam sehari itu 7 jam sehari, oh saudara. Waktu yang cukup panjang, 7 jam sehari. Ya. Malamnya mungkin kita kakak, kita video call, kita tidur kembali. Saudara, ini interaksi kita yang kita jalani setiap hari. Ya. Ketika kita berinteraksi mungkin itu ada orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, orang yang sekedar kita kenal, bahkan orang yang tidak begitu kita kenal. Namun mereka ada di sekeliling kita. Interaksi itu dapat merusak atau membangun, perhatikan. Interaksi itu dapat merugikan ataupun memberkati. Saudara, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Bagaimana kita berelasi dengan mereka? Sadarkah ketika kita berelasi itu artinya kita sedang diberikan kesempatan untuk melatih diri kita sebagai murid Kristus. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita sedang melatih diri kita. Ini menjadi arena kita untuk berelasi. Ketika kita bisa berelasi dengan Allah, kita tunjukkan kita bisa berelasi dengan sesama. Gaya hidup dan berelasi dalam kekristenan bukan hanya menekankan relasi dengan Allah. Jikalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadi orang yang individual. Kita akan menjadi orang individualistis. Relasi kita juga berelasi dengan sesama. Dan perhatikan, jikalau relasi kita hanya dengan sesama, kita akan menjadi seorang yang sosialis. Oleh karena itu mari kita lihat, ya, tidak hanya hubungan vertikal yang kita bangun, tapi kita juga harus membangun horizontal, relasi horizontal. Saudara ingat satu hal yang sangat praktis dikatakan oleh Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Itu kata Yohanes. Sangat praktis. Bagaimana kasih Allah tetap ada dalam dirinya? Sekali lagi, gaya hidup relasi orang Kristen tidak individualis. Dan tidak juga sosialis. Harus seimbangkan. Harus seimbangkan. Tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal. Realitas hari ini yang kita temui, bahwa orang mengatakan realitas gerejawi atau orang Kristen sering dikatakan telah kalah di dalam soal kasih. Lihat tuh gerakan sosial, yayasan sosial, bahkan agama ataupun kepercayaan yang menekankan berbuat baik. Gereja telah kalah, orang Kristen telah kalah. Saudara terkasih Tuhan, bukankah dari dulu dan firman Tuhan juga ingatkan kepada kita, kekristenan itu dikenal tentang apa? Tentang kasih. Tentang kasih. Kita lihat menekankan relasi dengan Allah membuat kita mengabaikan relasi dengan sesama. Itu bisa saja terjadi. Kekristenan adalah kasih di masa ini. Apa yang membuat kasih Kristus itu menjadi pudar? Bahkan orang kehilangan kasih, tidak merasakan kasih lagi daripada orang Kristen. Kita perlu menjawabnya. Mungkin jawabannya kita terlalu individual. Mungkin karena sosialis tidak membangun satu relasi yang baik dengan Tuhan.
Langkah praktis yang kedua, bagaimana bisa menjadikan gaya hidup kita di dalam berelasi, yaitu kita menghidupi relasi seperti halnya Kristus telah menghidupinya terlebih dahulu bagi kita. Artinya apa? Kristus adalah contoh bagi kita. Kita harus menghidupi relasi itu seperti Kristus telah menghidupinya. Ketika apa yang dibicarakan oleh Yesus tentang kasih itu, baik di Yohanes maupun di Injil Lukas, Matius, Markus, jelas Tuhan Yesus tidak hanya membicarakannya, tetapi Tuhan Yesus menghidupinya. Relasi itu menjadi nyata di dalam hidup Yesus. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 9, ya. Dikatakan bahwa Yesus seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Yesus katakan dia tinggal di dalam kasihnya. Kasihnya itu ditunjukkan dalam ketaatan, yaitu mengasihi Allah. Tuhan Yesus tidak hanya bicara tentang kasih itu, tapi dia tunjukkan. Dia telah memberikan hidupnya bagi kita, Bapak Saudara. Allah yang pencipta alam semesta, raja di atas segala yang ada, menjadi sama seperti kita manusia. Dia datang untuk melayani. Saudara lihat, Yesus berelasi dengan pelacur. Yesus berelasi dengan pencuri. Yesus berelasi dengan penjahat. Yesus berelasi dengan orang terdidik. Yesus berelasi dengan orang kaya. Yesus berelasi dengan orang miskin. Yesus berelasi dengan orang yang putus asa. Yesus berelasi orang yang berpenyakitan. Dan kita lihat pada puncaknya, dialah Allah di atas segala Allah. Ya, Raja semesta alam ini membungkukkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia hidup untuk melayani. Mengapa Yesus dapat berelasi sedemikian rupa? Apa yang menggerakkannya, Bapak Saudara? Hanya satu hal, kasih. Kasih. Yesus telah memberikan hidupnya bagi kebaikan orang lain. Seperti Yohanes pasal 15 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, dia menghidupi ucapannya. Yesus memberi hidupnya bagi orang lain, termasuk Anda dan saya. Dan dia tunjukkan, dia mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan relasinya dengan sesama, untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita yang mengikuti Yesus juga dipanggil untuk melakukan tindakan yang sama. Untuk tidak berfokus kepada diri sendiri, melainkan orang lain. Tidak berfokus pada diri sendiri, melainkan orang lain. Jelas kalau kita lihat praktik ini diikuti oleh jemaat mula-mula. Mereka saling memperhatikan, bahkan dikatakan mereka disukai orang banyak. Perhatikan kehidupan gereja mula-mula. Mereka mencintai Tuhan dan juga dicintai oleh orang lain. Mereka mencintai Tuhan dan juga dicintai oleh orang lain. Tepatlah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Paulus katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, inilah cara kita berelasi. Inilah gaya hidup kita. Masa pandemi ini, bagaimana kita berelasi? Memang seakan-akan jaga jarak, stay at home, tinggal di rumah, tidak boleh berkerumunan, tidak boleh ibadah onsite, nanti ada PPKM, darurat level 3, level 4, ya, dan lain sebagainya, terlihat akan memperlemah relasi kita. Apakah demikian? Apakah demikian, saudara? Memang kita tidak bisa berdekat-dekatan lagi, tidak bisa ngomong dengan dekat dan lain sebagainya, tidak boleh kunjungan dan lain sebagainya. Ya, saudara, apakah bisa memperlemah relasi kita? Ketika saat ini kita menghadapi kesulitan yang sama, bukankah lebih lagi mengajar kita untuk mengasihi? Sebelum pandemi mungkin kita hidup dengan egois, kita hidup dengan individual, tidak peduli dengan orang lain. Tapi ketika pandemi datang, apakah kita masih mau terpuruk dalam keegoisan dan individualitas kita? Sesungguhnya Tuhan memberikan kita kesempatan di masa pandemi ini untuk bangkit bersama-sama. Untuk bangkit bersama-sama untuk saling memperhatikan. Untuk bangkit bersama-sama membangun relasi. Saudara, mari kita mohon
kepada Tuhan. Berikan kita kepekaan hati dan diri kita untuk melakukan sesuatu di masa pandemi ini. Kalau kita tahu ada teman rekan kita yang terpapar COVID, WA lah, tanyalah kabarnya. Jangan biarkan dia sendirian menghadapi sakit penyakitnya itu. Doakanlah dia. Lakukan sesuatu di sekitar relasi kita. Saya bersyukur Bapak Saudara, satu hal yang saya boleh saksikan ya, di kakak saya ada yang mengirimkan obat ya kepada salah seorang kakak saya yang terpapar COVID. Pagi ini dia lakukan. Bapak Saudara, saya melihat kita belajar bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Memang kita tidak boleh dekat-dekat, kita menjaga jarak. Tapi walau bagaimanapun ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Mohon kepada Tuhan berikan kita kepekaan hati untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak hanya berkata relasi tentang Allah, tapi kita tidak pernah memikirkan sesama kita. Berrelasi dengan Tuhan dan sesama adalah gaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Berrelasi dengan Tuhan dan sesama adalah gaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi di hadapan-Mu. Engkau ingatkan kami cara berrelasi yang seimbang dalam kehidupan ini. Terkadang kami berpikir relasi dengan Tuhan sudah cukup. Kami sudah diselamatkan, kami bertumbuh dalam Tuhan sudah cukup. Namun kami mengabaikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terkadang kami juga melakukan relasi yang hanya tertuju pada sesama. Kami merasa membantu sesama, menolong sesama itu sudah cukup. Tapi kami tidak peduli relasi dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup kami Tuhan, menyatakan satu integrasi antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Seperti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan kepada kami. Tolonglah kami untuk menjalani relasi ini dengan baik. Terlebih ketika masa pandemi ini Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi murid-murid Kristus yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada sesuatu hal yang kami lakukan untuk bersama-sama bangkit di masa pandemi ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.